Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dasar sistem telekomunikasi tentang sistem siaran televisi ya. Ada beberapa yang akan kita pelajari nanti di antara sistem penyiaran TV, jenis-jenis siaran TV, standarnya dan perbedaan antara siaran televisi analog dan digital. Nah, yang pertama adalah sistem penyiaran. Nah, apa itu sistem penyiaran? Nah, penyiaran itu adalah eh, kegiatan yang memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran ya. Bisa transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio ya. Jadi siarannya juga kata lainnya adalah kalau bahasa Inggrisnya adalah broadcasting ya. Jadi bagaimana cara kita menyebarluaskan siaran ya? Siaran itu ya berupa informasi, video, gambar ya. Itu diterima ya oleh masyarakat. Nah, maka harus dibedakan ya ada kata siaran televisi dengan televisi itu sendiri ya. Jadi kalau televisi itu adalah alat untuk melihat hasil siaran, maka kalau siaran televisi lebih kepada bagaimana sistem pengirimannya, sistem siarannya ya. Lebih ke arah sana, bukan ke arah end usernya ke televisinya. Kemudian pada sisi lain broadcasting juga memiliki makna medium that disseminates via telecommunication atau taking part in a radio or TV program ya. Jadi bisa menyebar luaskan ya. Nah, televisi ya berawal dari ilmuwan ya, Heinrich Hertz. Nah, inilah namanya diabadikan menjadi satuan dari frekuensi ya, satuannya adalah Hertz. Ini orang Jerman pada tahun 1887 ya, berhasil menerima gelombang radio. Sehingga inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana pengiriman ya, menggunakan gelombang radio ya, jadi tanpa kabel dan bisa kita lihat seperti sekarang. Nah, upaya Hertz dilanjutkan juga oleh Marconi ya dari Italia ya tahun 1874 sampai 1937 ya mengirim sinyal Morse berupa titik-titik garis sebuah pemancaran kepada alat penerima ya. Jadi Morse itu memiliki arti ya seperti Anda di pramuka misalkan titik 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 atau panjang suara livrenya itu mengandung arti huruf. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ya, siaran televisi Indonesia dimulai tahun 1962 di mana stasiun televisi milik negara yaitu TVRI ya. Itu menyiarkan acara Asian Games ya dari Gelora Bung Karno tahun 1962. Nah, kita lihat nih bagaimana sih sistem siaran televisi analog sederhana ya. Jadi kurang lebih analog maupun digital kita sudah pelajari di awal bahwa ada sistem komunikasi analog, sistem komunikasi digital. Letak perbedaannya adalah di bagian sini. Jadi ada modulator ya, jadi ada modulator analog dan ada modulator digital. Inilah yang peran penting ya. Nah, ini kita lihat yang sederhana, ini adalah di bagian pengirim ya. Jadi ini adalah bagian dari stasiun televisi, misalkan SCTV, RCTI, Trans, TV One, dan lain sebagainya. Ini adalah di bagian mereka. Nah, kita sebagai pengguna, penonton itu berada di bagian sini ya. Nah, di bagian pemancar atau stasiun televisi tadi, mereka punya beberapa peralatan ya. Ada input audio video ya. Jadi bisa menginputkan berbagai macam model ya. Kemudian nanti akan membutuhkan alat untuk mencampurnya atau mixernya ya. Setelah itu baru nanti akan ditumpangkan ya di modulator ya. Kita sudah membahas tentang modulasi yaitu proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier atau juga alatnya itu disebut dengan modulator. Itu modulasi dan alatnya namanya modulator. Nah, ini akan ditumpangkan di sini ya. Tentu yang digunakan kalau dia menggunakan siaran televisi analog maka akan menggunakan modulator analog. Kalau dia menggunakan siaran televisi digital maka modulator digital.
Nah, setelah proses modulasi, maka nanti akan dikuatkan sinyal tadi ya dan menjadi sinyal RF, kemudian akan dikirim melalui antena jadi gelombang elektromagnetik. Nah, diterima lagi nih di bagian televisi yang di rumah-rumah Anda, itu ada antena penerima, jadi antena penerima merubah gelombang elektromagnetik menjadi gelombang radio ini. Jadi gelombang elektromagnetik dirubah menjadi radio frekuensi. Kemudian dirubah, kalau di bagian pengirim ada modulator, maka sini ada demodulator, baru akan ditampilkan. Ya. Jadi ini adalah sistem siaran televisi secara sederhana ya. Kemudian jenis-jenis penyiaran. Nah, jenis-jenis penyiaran ini ada beberapa ya, supaya menambah pengetahuan dan wawasan kita bagi menjadi beberapa ya. Jadi sistem siaran televisi secara garis besar kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama terestrial, satelit, yang ketiga TV kabel, dan keempat IPTV. Nah, yang terestrial ini sendiri terbagi menjadi 2 ya. Ada siaran televisi analog dan siaran televisi digital ya. Nanti kita lihat apa bedanya. Kemudian ada TV satelit dan ada TV kabel dan IPTV. Nah, kalau yang terestrial ini yang siaran sehingga Anda bisa menggunakan antena biasa di rumah Anda terima. Nah, tentu beda ya ketika menerima siaran TV analog dengan siaran TV digital ya. Kemudian ada satelit. Nah, ini satelit ini yang menggunakan parabola Anda menerima langsung ya, parabola. Kemudian ada TV kabel. Jadi Anda berlangganan di penyedia jasa TV kabel ya. Nah, itu namanya TV kabel. Kemudian ada IPTV. IPTV-nya termasuk UCTV. Kemudian Anda berlangganan IndiHome. Nah, itu juga termasuk IPTV ya. Nah, kita lihat yang pertama yang terestrial, yang siaran analog. Nah, siaran analog tentu menggunakan pemancar analog atau di sini menggunakan modulator analog. Maka di penerima televisi tadi menggunakan demodulator ya, demodulator yang analog ya. Jadi itu bedanya. Kemudian ada yang digital. Nah, digital ini nanti kita akan bahas lebih dalam, nanti beda formatnya ya antara analog dengan digital. Nah, kalau yang siaran digital, maka di sini modulasinya atau modulatornya itu adalah untuk modulator digital, maka di penerima itu adalah menggunakan demodulator digital atau bahasa di masyarakat itu adalah set-top box. Nah, sehingga kalau Anda punya televisi yang hanya punya demodulator yang menerima siaran analog, maka gimana caranya supaya bisa menerima siaran TV digital? Maka Anda harus tambahkan set-top box ya. Tapi sekarang televisi sudah, yang keluaran terbaru sudah memiliki demodulator digital, sehingga Anda tidak perlu lagi membeli set-top box. Yang ketiga adalah siaran televisi satelit. Nah, siaran televisi satelit ini tentu ada medianya ya, perantara, yaitu adalah satelit. Nah, ini adalah satelit. Maka nanti stasiun televisi yang ada di darat ya, di bumi akan mengirimkan ya siaran mereka ke satelit. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kalau mengirim secara langsung misalkan banyak terhalang ya, gedung jangkauannya juga terbatas ya. Jangkauannya terbatas sehingga menggunakan media satelit ya. Jadi dikirim ke satelit, satelit lagi kirim ke bumi. Jadi Anda bisa menerima siaran parabola. Ya, inilah dinamakan siaran televisi satelit atau siaran TV parabola ya. Kemudian ini contoh yang lainnya, gambar bagaimana proses pengiriman dari televisi yang menggunakan satelit ya. Kemudian yang keempat itu adalah siaran TV kabel. Nah, siaran TV kabel ini dia ada jasa ya. Jadi ada penyedia yang mengambil siaran televisi lewat satelit dulu ya. Jadi mereka juga sama seperti tadi di TV satelit, dia menerima siaran dari TV satelit. Nah, setelah dia terima dari TV satelit, maka dia membuat manajerial ya. Dia membuat manajemen bagaimana cara pembagian dan pengaturan saluran-salurannya, kanal-kanalnya untuk ke pelanggan-pelanggan di rumah-rumah ya. Jadi banyak sekali pelanggannya, maka dia harus atur ya. Jadi ada penguatannya, jadi kalau dibagi ada splitternya, jadi macam-macam peralatan dibutuhkan sehingga nanti beberapa konsumen itu bisa menerima siaran yang bagus dan baik ya.
Ini disebut dengan siaran TV kabel. Jadi awalnya itu adalah dari satelit, TV satelit, kemudian dipecah menjadi TV kabel sehingga bisa digunakan oleh banyak pelanggan. Kemudian ini juga gambar yang lain dari TV kabel, ya bisa juga memanfaatkan kabel fiber optik untuk kualitas gambar yang lebih bagus, bisa juga menggunakan kabel koaksial yang biasa. Berikutnya adalah IPTV, ya contohnya misalkan UCTV ataupun Anda yang menggunakan IndiHome di rumah. Ya, jadi memanfaatkan IP ya, internet protokol yang menggunakan jaringan internet. Ya, itu ya pembagian televisi, siaran-siaran. Berikutnya adalah kita akan membahas dua yang lebih dalam, yaitu antara siaran terestrial TV analog dan siaran terestrial TV digital. Kita akan membahas lebih dalam. Yang pertama adalah terestrial TV analog. Nah, kalau TV analog ini adalah dia memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal ya. Kemudian ada beberapa nanti standar-standarnya ya. Nah, kita lihat yang tadi ya bagaimana proses pengiriman televisi analog, maka dari stasiun televisi tadi akan memancarkan melalui antena. Nah, di sini proses di sini adalah modulator atau peralatannya masih analog ya, sistemnya analog. Nanti diterima di stasiun televisi, diterima di pesawat televisi Anda. Nah, ada beberapa standar penyiaran televisi analog, itu adalah 3 ya, ada namanya PAL, NTSC dan SECAM ya. Di Indonesia ada 2 yang digunakan, ada PAL, ada SECAM ya. PAL itu adalah Phase Alternating Line ya. PAL meningkatkan resolusi layar ya, 625 garis ya, dan frekuensinya adalah 50 Hz ya. Beda dengan NTSC itu 525 garis ya. Kemudian 1/30 detik, kalau di PAL itu 1/50 detik. Nah, kalau dengan SECAM itu sama dengan PAL, itu menggunakan 625 garis, frekuensinya 50 Hz ya. Hanya bedanya pada teknologinya ya, sedikit berbeda. Nah, negara-negara yang menggunakan itu ya, itu kebanyakan di Eropa kalau PAL, kalau di Amerika itu kebanyakan menggunakan NTSC, dan Jepang juga ya. SECAM itu digunakan Prancis, Rusia dan lain sebagainya. Ya, ini standar penyiaran. Jadi standar penyiaran lebih pada pengaturan bandwidth ya. Jadi yang diatur itu adalah bandwidth supaya tidak terjadi interferensi satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing ini punya standar ya. Nah, ini sebaran negara-negara yang menggunakan sistem-sistem tadi ya, NTSC, SECAM. Kemudian kita Indonesia itu menggunakan PAL or PAL SECAM. Jadi kita menggunakan PAL dan SECAM. Ini sebarannya. Nah, bagaimana dengan penyiaran terestrial TV digital? Nah, siaran terestrial TV digital atau dalam bahasa Inggris adalah DTV, Digital Television. Jadi menggunakan modulasi digital. Ya, itu standarnya DVB T2 ya, awalnya DVB T1 kemudian dikembangkan di DVB T2, itu hasilnya lebih bagus dan HDTV ya. Kemudian standar. Nah, kalau di analog tadi ada 3, ada PAL, SECAM, NTSC. Kalau di TV digital ini ada beberapa dan terus masih dikembangkan, ada DVB-T namanya. Kita Indonesia menggunakan DVB T2 ya. Digital Video Broadcasting Terrestrial tipe yang kedua. Nah, bagaimana modulationnya atau modulasi yang digunakan ya? Itu kalau di televisi analog itu menggunakan vestigial side band ya. Jadi AM yang tipenya FSB ya, vestigial sideband ya. Sudah kita lihat di materi tentang modulasi, Anda bisa cek kembali. Kemudian ada beberapa yang digunakan di PBT, itu adalah COFDM atau Code Orthogonal Frekuensi Divisi Multiplexing, ada QPSK, ada 16 QAM, 64 QAM sudah kita pelajari di bab modulasi. Negara-negara yang menggunakan adalah Eropa, Rusia, Australia ya, dan juga Indonesia ya. Jadi part of Asia. Jadi Indonesia juga termasuk menggunakan di sini. Ada juga standar yang lain SDBT ya, Integrated Service. Lebih kepada perbedaan ya. Jadi ada SDBT, ada ETSC, di MBT. Ini lebih kepada
variasi dari modulasi yang digunakan ya. Kalau pada analog itu secara garis besar itu sama yang digunakan, tapi kalau di digital itu lebih banyak variannya karena digital banyak pengembangannya, bisa lebih mudah dikembangkan. Itu berbeda pada modulasi yang digunakan ya. SDBT itu menggunakan DPS, DKPSK, KPSK ya. Kemudian ada kalau ATSC itu menggunakan 8 FSB, vestigial sideband. Kemudian di MBTH itu menggunakan TDS OFDM ya. Ini hanya negara Cina. Nah, ini adalah yang digunakan di siaran televisi digital. Ini sebarannya ya. Negara-negara mana saja yang menggunakan ini. Ini juga. Ya, hampir semua negara sudah tidak menggunakan TV analog ya. Semua sudah beralih menjadi siaran televisi digital, termasuk Indonesia. Siaran televisi di TVRI itu sudah menggunakan ini. Kenapa harus migrasi? Karena sudah ada ketentuan dari ITU, jadi salah satu organisasi internasional di bidang telekomunikasi ya. Kemudian apa keuntungannya kalau semua beralih menjadi digital? Yang pertama konsumen, karena gambar lebih bagus, program bisanya lebih banyak, jadi konsumen akan lebih tertarik. Kemudian lembaga penyiaran bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth tadi ya, dan infrastruktur ya, karena penghematan bandwidth tadi. Kemudian akan muncul berbagai industri kreatif, konten dan sebagainya. Kemudian juga muncul industri perangkat ya, pembuat alat. Kemudian pemerintah juga bisa meningkatkan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, berikutnya apa sih perbedaan antara siaran televisi analog dengan digital? Kalau kita lihat tadi sempat kita singgung beberapa perbedaan antara siaran terestrial ya. Jadi ini kita bedakan ya untuk yang terestrial, TV analog dan digital. Nah, yang pertama kita lihat dari standar penyiaran. Kalau siaran analog itu menggunakan 3, digital ini banyak variasinya ya. Ya, standar penyiaran DVB-T, SDBT, ATSC, DMBT. Kemudian yang kedua, modulasi yang digunakan ini menggunakan AM vestigial dan FM yang suaranya. Ya, jadi analog ini modulasi yang digunakan itu 2 ya, AM dan AM vestigial dan FM ya, untuk suaranya. Kemudian kalau yang digital itu menggunakan bermacam-macam ya. Ada COFDM, KPSK, 16 QAM, 64 QAM, 8 PSB dan lain sebagainya. Ini modulasinya. Ini bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah bandwidth. Nah, kalau di analog itu satu stasiun televisi itu satu channel dan memakai 6 sampai 8 MHz ya. Bandwidthnya ya. Sedangkan kalau di digital itu malah kebalikannya ya. Artinya satu channel itu ya bisa berisi 6 sampai 8 stasiun televisi. Ya, itu bedanya. Kalau tadi satu bandwidth itu hanya satu channel, satu stasiun televisi. Tapi kalau di digital, satu channel itu bisa jadi 6 sampai 8 stasiun televisi. Padahal bandwidthnya tetap ya 6 sampai 8 MHz. Yang keempat itu adalah berbicara tentang kualitas. Nah, kalau kualitas analog itu lebih bagus, sedangkan digital itu jauh lebih bagus ya. Karena gambarnya sudah HDTV. Jadi ibaratnya kalau tadi sebelumnya Anda analog itu nonton televisi kualitasnya kurang bagus, maka kalau digital ini ibaratnya Anda nonton parabola ya, tapi menggunakan siaran terestrial. Bagaimana dengan spektrum frekuensi TV? Ya, ini bagian akhir kita akan lihat bagaimana sih cara melihat spektrum frekuensi TV. Di Indonesia itu ada lembaga namanya Lembaga Monitoring Spektrum Frekuensi, ini yang akan mengawasi penggunaan frekuensi baik televisi, radio, ya seluler dan lain sebagainya tetap dievaluasi. Nah, kalau televisi ya, jadi ini ya salah satu lembaga misalkan yang monitoring ya keliling di jalan-jalan ya mengecek frekuensi yang mancar. Nah, spektrum televisi kita bisa lihat di alat namanya adalah spektrum analyzer. Di sana kita bisa lihat seperti ini ya tampilannya ya. Ini untuk TV digital misalkan kita bisa lihat. Kalau analog ini ya, itu ada pembawa gambarnya dan ada pembawa suaranya dan juga ada pembawa subkromanya.
Ini untuk yang analog, ini contohnya yang PAL, Anda bisa lihat. Kalau Anda bisa pengen lihat, itu ada alat namanya spectrum analyzer, kita bisa lihat ini gambaran. Nah, kita akan lihat contoh misalkan ini untuk bandwidth, ini bandwidth untuk siaran televisi terestrial yang analog dan berwarna. Nah, kita bisa lihat tadi ini untuk gambar, ini untuk kromanya, dan ini untuk suaranya. Kalau kita lihat, kita analogikan seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah frekuensi low-nya paling bawah, ini frekuensi pembawa gambar atau picture-nya, ini pembawa subkromanya, ini frekuensi suaranya atau sound, dan ini batas frekuensi atas. Nah, lebar bandwidth ini diatur tadi ya, di standar penyiaran ada PAL, NTSC, dan SECAM. Misalkan PAL itu 7, SECAM itu 8, maka di sini tidak boleh lebih ya, karena sudah diatur standarnya. Nah, ini untuk perbedaan-perbedaannya ya, dan standar tadi, NTSC, PAL, SECAM. Maka NTSC hanya 6, bandwidthnya 6 MHz, PAL itu 7, SECAM itu 8. Dan ini pengaturan titik-titik batasnya, sehingga nanti ketika diukur tidak boleh melebihi yang sudah ada. Ya, kita lihat ini NTSC, ya ini NTSC, ini PAL, SECAM. Ya, NTSC itu 6, PAL itu 8, atau ada negara juga yang menggunakan 8, ya. Ada yang juga menggunakan 7 ya. Jadi PAL itu ada 2 ya, ada yang menggunakan 7, ada yang menggunakan 8. Nah, SECAM itu 8 seperti ini, kita bisa lihat. Nah, ini contoh pembagian televisi misalkan di kota Semarang ya. Jadi ada TVRI, ada Antv, Global, dan sebagainya. Ya, ini contoh yang lain juga ya. Jadi sudah diatur ya berapa frekuensi batas bawah, batas atasnya. Ya. Ini kita coba melihat ya, mengevaluasi, mengukur, mengecek ya. Misalkan diketahui ya stasiun televisi di kota Semarang, misalkan Trans TV nih. Trans TV frekuensi batas bawahnya itu ada 534, batas atasnya 542. Nah, bagaimana berapa frekuensi untuk picture-nya, subkromanya, dan suaranya? Maka kita lihat tadi ini menggunakan SECAM, misalkan kita bisa cek di parameter tabel ya. Ya, menggunakan ini kita lihat bahwa di sini ada FL, ada FU, ada FS, FSC, ada FP. Maka kita masukkan batas bawahnya ya. Ini adalah tadi di tabel di awal itu adalah pengaturannya. Untuk picture itu adalah 0, FSC-nya tinggal ditambahkan 4,43, untuk sound-nya tinggal ditambahkan 5,5, untuk FL-nya dikurangi minus 1,75. Maka kita state 534 dan 542, maka yang di 3 ini akan mengikuti ya. Di sini jadinya 535,75, di sini 540,18, dan fps-nya menjadi 541,25 MHz ya. Jadi dengan mengikuti standar ini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.